Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di podcast Diskominfo Kabupaten Karawang. Insya Allah saya Vika akan memandu podcast ini bersama narasumber kita yang sudah hadir dari PRKP dan dari bagian hukum Setda Kabupaten Karawang. Baik, tonton apa yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir siang hari ini menjelang sore di podcast Turada. Dan sebelumnya mungkin perlu kami sapa dan sekaligus perkenalkan untuk wargi Karawang. Di samping saya ada Ibu Dewi Handayani, bagian hukum dari Setda Karawang, sebagai Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Haji Asep Hazar MSc. Beliau adalah PLT Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, sekaligus juga beliau adalah Kepala Badan pada BPKAD, Bapak, betul? Betul. Terima kasih. Dan di tengah-tengah kita juga ada Bapak Sapardi, selaku Ketua Tim Prasarana Bidang PSU pada PRKP. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Dan kita akan berbincang tentang Perda nomor 2 tahun 2023. Tentang pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana hal ini diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Karawang. Bagaimana latar belakangnya dan secara teknis seperti apa itu sumur resapan dan biopori. Perbedaannya di mana? Nah, ini nanti akan terjawab. Namun sebelumnya tentu saya akan menyapa dulu ini di bagian hukum yang selalu banyak menghasilkan produk hukum di pemerintah Kabupaten Karawang, betul Ibu? Betul. Oke, terima kasih sudah hadir dan bukan kali pertama Bu ya. Iya, betul. Oke. Perda nomor 2 tahun 2023. Apa yang melatar belakangi dibuatnya perda ini, Ibu? Bisa Ibu cerita? Ya, terima kasih, Teh. Perda 2 2023 ini merupakan perhatian dari pemerintah daerah sebagai kontribusi pemerintah daerah. Seperti kita ketahui, pembangunan di Kabupaten Karawang sudah meningkat ya, Teh. Ketika pembangunan meningkat, pasti banyak gedung-gedung, kawasan, dan kemudian itu berakibat pada menutupnya permukaan tanah. Seperti kita ketahui bahwa di Kabupaten Karawang dan di Indonesia itu kan terdiri dari 2 musim, ya, Teh. Musim hujan dan juga musim kemarau. Ketika musim hujan dan kemudian permukaan tanah banyak tertutup dengan beton atau banyak bangunan, maka pasti bisa menyerapnya itu kan terhambat. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, salah satunya untuk mencegah banjir adalah dengan membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori. Oke, itu yang melatar belakangi ya. Betul. Baik, sebagaimana musim di Indonesia, Iya, tadi Ibu betul. sudah sebutkan ada musim kemarau, musim hujan, dan kita sudah masuk musim hujan. Di mana salah satu masalah yang sering kita hadapi adalah kebanjiran. Iya. Begitu ya Pak ya? Oke. Tentunya ini ada kaitannya ya, upaya pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi sekaligus juga mungkin mencari solusi dari persoalan banjir yang mungkin tiap tahun bisa saja terjadi begitu ya. Ditambah dengan adanya latar belakang penyebab itu ya. Tadi perkembangan Karawang cukup pesat. Dan saya mungkin izin ke Pak Kadis, Betul, Bapak. karena beliau yang paling paham tentang sumur resapan. Tadi sudah disampaikan Ibu Dewi seperti itu latar belakangnya. Dan sebagaimana yang menjadi tugas dan wewenang dari PRKP, Bapak mungkin bisa sedikit menjelaskan apa itu biopori dan sumur resapan, perbedaannya di mana, sejauh mana kebutuhan kita untuk membuat ini, Pak. Apakah memang Karawang saat ini sudah membutuhkan itu, gitu? Dan sebenarnya cukup banyak pertanyaan saya, begitu ya. Sejauh mana juga bisa mengatasi masalah kebanjiran yang ada, Pak? Silakan, Pak. Kalau untuk mengatasi banjir, memang harus kita lihat tipologi banjir ya. Ya, banjir itu karakter berbeda tuh di Karawang itu. Banjir itu bisa karena kiriman. 2010 itu memastikan bahwa banjir bukan karena hujan. Bukan di curah hujan. bukan tingginya curah hujan. Karena tingginya, bukan karena tingginya curah hujan ya. Tapi karena memang kiriman.
Kiriman. Murni kiriman. Saya saksi hidup karena saya juga kena banjir. Sama Pak, saya juga dari 10 kan. Dari 8 hari itu tidak ada hujan. Tahap perumahan-perumahan tergenang. Betul ya? Betul. Sampai depan rumah 160 cm. Nah, saya berpikir bahwa kalau bersamaan kiriman plus hujan nggak kebayang. Cakupan banjirnya bisa lebih luas, gitu kan? Nah, maka untuk di samping itu tadi pertanyaan siapa Tevika bahwa bagaimana mengatasi di musim hujan tidak kelebihan air, di musim kemarau tidak kekurangan air. Maka kita harus punya prinsipnya adalah bagaimana air hujan ini seminimal mungkin tidak mengalir ke sungai, ke saluran. Kita selesaikan di halaman rumah kita, itu Mas ya? Iya. Di kantor halaman kantor, di rumah di halaman rumah. Maka perlu dibuatkan sumur-sumur resapan. Nah, keuntungannya apa? Tadi di musim penghujan air akan tersapu dalam tanah. Di musim kemarau itu kita punya tabungan tuh. Punya tabungan air ya Pak ya? Ya, karena terutama daerah perkotaan di Karawang, daerah Teluk Jambe Timur, sebagian barat, itu sudah tutupannya udah luar biasa. Satu. Yang kedua, pengambilan air bawah tanah itu semakin banyak orang, ya, apalagi banyak kontrakan, banyak hunian komersil, banyak hunian komersil maupun ada komersil lain, ada bisnis, itu lama-lama tinggi muka air akan menurun. Indikasinya apa? Masyarakat sekarang sudah berlomba-lomba menggunakan istilahnya satelit, Mas ya? Iya, betul. Sumur Submersible. submersible. Pompa celup. Dicelupkan di dalam tanah, terendam air. Itu 40 sampai 60 meter. Dulu kan cukup 2-3 lente air terangkat ya. Artinya tinggi muka air turun. Sudah mulai turun. Nah, dan memerlukan upaya lebih dalam lagi. Artinya perlu modal lebih besar dong. Kan? Sekali pompa itu satu titik bisa 13-14 juta. Bagaimana masyarakat yang tidak punya kemampuan? Kan itu. Sedangkan air kebutuhan semua orang. Semua orang. Kebutuhan Tidak bisa diganti dengan yang lain. Kan itu ya. Tidak bisa tergantikan. Dan kelebihan air karena banjir pun sama. Ini jadi masalah juga. Jadi di kebutuhan dasar ini kita harus juga berkeadilan. Yang punya lahan luas, beri ruang lah buat air itu kita simpan. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk tetangga sekitar ya. Gitu kan. Itulah apa namanya upaya kita membangun keberadilan dalam memenuhi kebutuhan dasar air, gitu kan. Kalau mereka mampu pasti akan terkoneksi ke PDAM. Mungkin kalau PDAM-nya mampu ya. Mensuplai ke arah itu karena butuh jaringan, gitu ya, distribusinya investasi lebih besar. Maka salah satu upayanya adalah diperbanyak sumur-sumur resapan di area-area di mana kita tinggal, supaya kita bisa memberikan manfaat ruang yang kita miliki untuk orang-orang sekitar kita, terutama masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan air dari sumur dangkal, gitu ya. Hanya dengan pompa yang semi jet bisa keangkat, Pas ya. Kan investasinya nggak terlalu besar. Bisa 2-3 juta gitu, atau ada yang lebih variatif, lebih murah lagi. Dengan beberapa lenti saja bisa terangkat air. Pakai submersible 40-60 meter, kosnya juga lebih tinggi gitu kan, ya. Belasan juta ya Pak? Iya, gitu. Jadi ini bagian pemerintah membangun keadilan di air minum, gitu ya. Samping nanti kita juga paralel membesarkan PDAM supaya tetap terkoneksi ke semua area-area permukiman. Kaitan perbedaan antara sumur resapan dan BIPOD nanti Mas Pati biar berbagi peran. Ya Mas. Sudah Bu Dewi, barangkali ini perda ini diterbitkan kapan ini? Di 24 Mei 2023 teh. 2023 tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Jadi ini merupakan salah satu bentuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya sumur resapan dan lubang biopori. Karena kemarin tadi Mas Padi pernah cerita, Mas Padi mau bikin sumur resapan tapi disangkanya mau bikin septic tank. Nah ini yang kemudian bisa salah persepsi masyarakat. Nah ini yang perlu diketahui secara teknis barangkali. Karena Mas Padi sudah punya pengalaman ya, Pak. Di beberapa titik untuk tahun ini ya. Bisa cerita. Sudah ada proyek percontohan barangkali yang sudah dilakukan. Jadi kami tahun ini memulai pembuatan sumur resapan di 10 titik Bu. Jadi ada 2 macam. Kalau
ada yang tipe konvensional itu pakai bis beton. Di bis beton diameter 1 meter, kedalaman 5 meter. 5 meter. Kemudian bis beton itu kanan kirinya itu dilubangin gitu, jadi bisa meresap ke samping kanan kiri gitu. Diameternya itu berapa? 1 meter. 1 meter. Iya, 1 meter. Kemudian dalaman, jadi kalau itu kan biasanya setengah meter ya. Satu bis beton setengah meter. Setengah meter. Ya. Kemudian di bawahnya nanti dikasih batu kosong, jadi biar meresap ke Bisa bawah meresap. gitu. Di atasnya dikasih icuk. Icuk. Jadi ada semacam penyaring lah, jadi nggak semuanya kotoran juga masuk ke bawah gitu. Dan itu yang konvensional, yang ada juga yang modular Bu. Nah, modular itu jadi kita tempatkan di lahan-lahan terbuka gitu Bu. Jadi dia bentuknya tuh kalau kita biasa lihat itu kayak wadah buah ya Pak ya, seperti itu kita tumpuk-tumpuk, jadi tipenya bisa manjang. Misalnya kita kan sepanjang jalan kan kirinya ada bahu jalan tuh, kita kan kiri bisa kita gali, kemudian kita pasang yang tipe modular itu Bu. Nah itu mungkin pilot projectnya ada 10 titik itu. Iya. Kemudian tadi Ibu Tika juga minta terkait apa sih bedanya Iya, antara dengan sumur resapan dengan biopori itu. nah biopori ini sebenarnya ngambil filosofi dari akar pohon busuk ya. Akar pohon busuk itu kan dia di busuk itu ada organisme yang hidup di situ. Dia mungkin makan akar yang busuk tadi, jadi dia perkembangan di bawah itu, jadi air itu masuk lewat situ gitu. Cuman mungkin terbatasnya lahan. Kalau biopori kan lahannya yang sempit-sempit lah, misalnya di teras gitu. Nah, kalau untuk sumur resapan ini kita bisa di badan jalan, misalnya jalan kita buka, kemudian kita bikin lubang, kita pasang di tengah itu bisa Bu. Jadi nanti air dari saluran dari kanan kiri itu masuk ke situ. Ya, saya sempat berpikir bahwa sekarang kan Karawang ini sudah mulai padat penduduknya. Dengan apa pemukiman juga yang rapat begitu ya Pak ya. Ada yang bahkan tidak punya halaman sama sekali begitu. Ini gimana, bisa nggak bikin sumur resapan atau Tadi biopori? itu yang modular itu, yang di jalan. Yang di jalan salah satunya. Iya. Jadi sebetulnya yang harus membuat sumur resapannya siapa? Kita di SPLKP. Cuman kita ingin membangun juga partisipasi masyarakat, swasta gitu ya. Membangun kesadaran dulu yang penting. Kan Perda juga baru terbit, Perbubnya juga akan kita susun. Yang penting masyarakat paham dulu lah. Besok lusa kita membangun, mereka sudah teredukasi. Oh tahu ini mau bikin sumur itu resapan kan, gitu kan. ya. Tahu Gunanya manfaatnya, apa, tahu dampak apa. dan pengaruhnya apa. Kalau ujuk-ujuk kita bangun nanti mereka Bingung "Ayo, lagi. jalan dikali-kali kan gitu. Gitu kan. Gitu. Oke, apa tidak mengganggu konstruksi jalan, Pak? Enggak sih. Makanya itu kita mesti harusnya ditampilkan juga ya jenis modular itu. Kalau imajiner memang belum Ya, nggak kebayang ya. Belum Nanti terbayang. kita share ya. Nanti kita share bentuknya seperti apa yang modular itu, sehingga bisa diinjak bukan hanya oleh orang pejalan kaki ya, Iya, betul. tapi juga kendaraan. Kendaraan juga aman. Juga bisa. Kendaraan Iya. kelas Ya, berat sekalipun. tergantung ini tonase apa? Kendaraan. Kendaraannya bisa itu, sangat bisa. Dan memang ada cost di situ yang cukup. Kalau yang konvensional kan murah lah ya. Betul. Murah lah, sejuta setengah juga selesai gitu. Tapi kalau yang modal memang ada harganya di situ. Tapi ya itu multifungsi ya Mas. Fungsi betul. Dan idealnya jarak sumur resapan ke sumur resapan itu ada nggak Pak aturan berapa? Enggak lah. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi sebenarnya sumur resapan itu kan fungsinya kayak kolam retensi Bu. Jadi kalau sebelum kena tutupan bangunan itu kan mereka terbuka ya Bu ya. Itu kan bisa buat ngeresapin air ke bawah gitu ya, tanpa harus kita siapkan gitu. Nah karena tutupan lahannya tertutup oleh bangunan, makanya kita mau nggak mau harus istilahnya ngakali lah ya gitu ya, biar supaya punya ide supaya tetap ada resapan air ke bawah itu melalui sumur resapan itu. Ini kan seperti ada kaitannya dengan drainase ya Pak ya, saluran drainase supaya dapat menjadi solusi tidak banjir lah begitu ya. Ada keterkaitan nggak Pak antara ini, misalnya sudah dibangun drainase tapi tetap juga harus dibangun itu sumur resapan?
Nggak ada fungsi. Karena lagi. emang masih banyak juga di antaranya ada yang sudah dibangun drainase tapi tetap banjir gitu. Entah itu di pemukiman atau di area perkantoran begitu. Sebenarnya yang harus menerapkan ini di mana? Di pemukiman, di mana itu? Di perusahaan, kita kan juga Karawang sudah ada banyak sekali industri, kota industri. Nanti kaitan drainase dan Bagaimana sumber resapan Mas Pari bantu jelasin ya. Tapi yang jelas gini, itu semua harus di semua tempat, di semua ruang lah ya. Perkantoran, di area-area bisnis, di industri juga harus. Nah, kita akan tahun depan ya, 2025, kita akan juga buat percontohan area terbuka. Ruang terbuka itu untuk ruang berinteraksi masyarakat di sebelahnya Resinda Mall. Ada tanah kosong, kita akan buatkan taman. Namanya Taman Interaksi Masyarakat. Nah, itu akan kolaborasi dengan di samping ada ruang tempat beratraksi, atraksi masyarakat, itu ada kegiatan-kegiatan untuk anak remaja, anak usia dini maupun lansia. Akan kita bangun di situ, atraksinya ada skateboard, ada taman lalu lintas, ada ruang untuk bersantai lah ya Mas. Nah, tetapi nanti ada bangkitan-bangkitan di situ dibangun, salah satunya adalah water pond ya, atau ya embung kecil lah, embung kecil, danau-danau kecil lah gitu kita buatkan. Karena ini kan bangkitannya luar biasa, ada Mall Resinda, ada hotel, areanya kan tutupannya luar biasa. Jadi kita akan buka di situ dan termasuk nanti beberapa infrastruktur jalannya kita menggunakan tadi apa namanya yang modular itu. Oh iya, Ya. sumber resapan Modular. Jadi tempat jalan kakinya menggunakan itu. Jadi orang tidak khawatir lagi menginjak itu ambles ya. Betul, Pak. Tetapi pada saat musim hujan itu bisa berfungsi juga, ganda lah fungsinya ya. Baik tempat pejalan kaki, di samping juga buat menyerap air. Insya Allah itu modelnya nanti di sana, di salah satu area 1,2 hektar. Itu kan kita namakan kawasan interaksi masyarakat. Ya. Gitu Teh. Jadi pembuatan sumber resapan ini juga disesuaikan dengan wilayah ya Pak ya. Topografinya Kebutuhan wilayahnya itu sendiri. Oke. Insya Allah. Nah ini tadi sebenarnya sudah dijawab. Siapa yang berkewajiban membuat? Salah satunya adalah dari instansi. Ya, DPRKP karena punya kewenangan di permukiman, perumahan, kita harus jadi ngeliding lah, leading. Sejauh ini Pak, di Kabupaten Karawang, Baru akan mulai. Gitu. daerah mana saja yang sekiranya perlu prioritas? Daerah padat hunian itu menjadi penting. Itu yang prioritas. Ya, Teluk Jambe, Lari, area-area perkantoran, area-area bisnis, tutupannya luas ya, kayak Galuh itu kan. Dan itu lebih mudah bagi kita ya. Cukup bersurat saja ke teman-teman pengembang, mereka bisa lakukan itu, gitu kan. Ini mohon maaf ya Pak ya, sedikit barangkali karena setiap musim hujan tiba ada satu wilayah yang memang sudah menjadi langganan banjir. Apakah di sana juga perlu penerapan ini Pak untuk mengurangi potensi banjir? Karena memang sudah di daerah mana itu? Lebih tepatnya sih bukan banjir, genangan lah ya. Genangan. Genangan. Karena kalau, ada cekungan katanya. Ya kalau genangan tuh terukur. Ya, misalkan ini genangannya berapa menit dia bisa hilang, berapa jam gitu kan? Genangan. Kalau banjir Kalau dalam berhari-hari. pemikiran saya itu kan karena tadi kiriman bisa, karena intensitas hujannya luar biasa. Nah, dengan sumur resapan, dengan biopori itu kita bisa hitung. Jangan lebih dari 3 atau 4 jam. Semua harus masuk ke dalam tanah. Kan gitu. Itu jadi kalau banjir dalam bayangan saya itu kan ada intervensinya terlalu banyak. Gitu kayak Karawang ini kan cerita banjir sedikit. Ada Cibeet. Ya. Ada Citarum. Ya, saya cerita. Kalau kiriman itu Citarumnya alepasnya tinggi. Cibeet hujan di Bogor, Citarum di Bandung. Mentok. Apa namanya? Backwater, Pak. Air Citarum balik tuh ke perumahan-perumahan. Mampirlah ke Bintang Alam, ke Karaba, mampir tuh. Mampirnya lama lagi kan itu kan. Ya transit dulu. Transit. Tapi kalau Cibeet turun, Citarum bisa lewat. Ya, itu. Tapi itu akan insya Allah selesai. Pada saat bendungan Cibeet dan Cijure di atas kita tuh di Pangkalan, Tegal Baru, dan di Bogor
itu terbangun selesai, insya Allah ini terkendali. Jadi Cibeet itu akan terkendali sehingga air Citarum bisa lancar. Insya Allah dalam 3 tahun ke depan banjir yang sering terjadi di Karawang itu akan berkurang. Tinggal yang kita berhitung itu adalah banjir karena hujan lokal. Nah, genangannya jangan terlalu lama. Ini kenapa hujan lokal aja bisa menggenang, Pak? Apa ya? Karawang itu kan dataran rendah, Mas ya? Rendah, cekungan kita di Dataran rendah. Nih Bu, ini perkotaan Karawang ini buangnya kemana coba? Satu ke Karangpawitan. Apa itu namanya tuh? Kemojing ya? Iya, yang Dekat depo itu, depo sampah tuh, itu ada sipon. Sipon itu di bawah irigasi itu ada sungai, saluran pembuang. Dan kadang kita belum disiplin nih. Apa aja dibuang ke situ. Buang sampah sembarangan. Kalau ada spring bed masuk, ketahan itu. Akhirnya saya naik ke atas. Ada yang Karangpawitan itu tergenang gitu. Tapi kalau itu apa namanya siponnya bersih gitu kan, kemudian intensitas hujan tidak terlalu tinggi, itu lancar itu. Makanya salah satu upaya kita buat sumur resapan sebanyak mungkin di semua area supaya air sebelum masuk ke saluran air selesai dulu di lingkungan kita masing-masing gitu ya Mas ya. Itu rencananya. Nah, untuk warga sendiri apa yang dihimbau barangkali Ya, Bapak bisa warga Mas. kalau untuk warga memang kita tadi ya karena perda juga baru mungkin kita juga sosialisasi Bu, kemudian kita buat perbu terkait itu, kemudian surat edaran Bu, termasuk tadi yang ke industri, kawasan industri juga nanti kita coba karena mereka di bagian hulu ya Bu ya, bagi aliran air kan pada ke kota semua lah kebanyakan itu. Jadi memang nanti kita buat peraturan bahwa dengan area sekian itu, tutupan sekian itu harus bikin berapa yang harus dibuat sumur resapannya gitu. Jadi termasuk mungkin kalau untuk di fasilitas-fasilitas umum gitu mungkin kita lah ya yang intervensi ya Pak dari RKP itu. Ya. Jadi kalau untuk yang perusahaan kemudian kawasan industri, pabrik-pabrik itu mereka kita bikin surat edaran untuk membuat sumur resapan tersebut. Sebetulnya sederhana sih Pak ya. Sederhana. Tadi menyiapkan apa tuh bis beton. bis beton berapa 5 itu ya 5 buah 5 meter. Berarti berapa? kalau setengah meter berarti ya sekitar 2 meter 8 lah. 8 ya. Iya 8 buah Sebetulnya bebas aja lah. injuk Kan ya tadi. semakin dalam kan biayanya semakin tinggi gitu kan. Ya kalau 5 meter lumayan juga biayanya kan ngegali itu kan. Iya. Ya sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada ada sumber resapan, mau 1 meter, mau 2 meter, mau 3 meter, itu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting edukasinya sampai dulu nih, Betul ya. bahwa kita butuh gitu ya. Kita tuh bukannya pemerintah, tapi masyarakat butuh. Tuh. Itu aja yang penting. Nah, Karawang itu kan di atas tuh catchment area di kawasan industri, di atasnya kan area terbuka. Jadi kalau hujan tinggi di atas, masuk ke kawasan industri, bayangkan, Surat Cipta itu pernah banjir tuh. Karena danaunya sangat terbatas. Jadi bukan hanya sumur resapan, tapi harus banyak embung yang dibangun di Karawang itu. Bukan hanya di hulu, tapi di hilir juga harus banyak. Betul Pak. Ya. Masuk di perkotaan. Di perkotaan juga harus banyak. Cuman karena ruangnya terbatas, sumur resapan salah satu opsi ya. Kalau di utara, untuk mendukung ketahanan pangan, harus dibuatkan juga embung-embung tuh, danau-danau kecil itu, tersebar. Karena dalam kondisi musim kemarau, air nggak nyampe ke persawahan tengah itu. Itu kan? Meskipun air irigasi berlimpah. Tapi konektivitas ke sawah yang paling tengah itu terutama Pakis Jaya itu. Pasti itu jadi persoalan. Ini persoalan. Padahal pengairan nomor 1 ya Pak ya. Menjadi persoalan. Karawang kan lumbung padi gitu kan. Iya, oke. Termasuk mungkin yang tadi Bapak sampaikan Pakis Jaya itu kan pesisir ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan intrusi air laut itu mungkin udah sampai 5 kilo ya Pak ya. Lebih tinggi lah. Sumur gede itu kan itu jauh banget dari pantai, itu juga sudah intrusi air laut, airnya itu udah asin Bu. Makanya itu salah satu itu ya Bu, untuk menyelesaikan membuat air itu supaya intrusi air laut nggak terlalu ke dalam ke daratan gitu. Di beberapa lokasi Teluk Jambe Timur udah mulai asin. Di Ibu kalau ada tempat wisata di belakang Surat Cipta itu asin banget tuh. Asin banget. Terus beberapa lokasi. Artinya kita ini punya kekhawatiran juga nih. Kita belum punya studi lah tentang itu ya. Belum pernah kita teliti. Interupsi air laut. Kalau di air banyak ditarik, kan kosong rongga. Tidak menutup kemungkinan masuk tuh.
Nah, makanya kita suntikan dengan sumber resapan itu. Karawang itu panasnya 30, kalau musim kemarau 34 ya. Bisa 34, 35. Panas itu kan, luar biasa. Dan itu menjadi salah satu upaya kita untuk mengurangi tingkat panasnya. Suhu. Di samping tentunya penanaman pohon. Iya. Ada syarat khusus nggak Pak untuk pembuatan sumur resapan ini? Ya, harus ada penguatan aja ya. Penguatan di ya kiri kanannya itu yang tadi disebutkan kan mau supaya tidak ambrol lah. Ya. Yang lebih bagus lah yang modular itu. Penutupnya itu seperti apa Pak? Kalau modular itu permukaannya nggak harus Permukaan perkasa, tergantung lokasi ya. Kalau misalnya tadi di Bapak sampaikan kawasan interaksi tadi cuman sekedar rumput juga bisa itu, di atasnya rumput gitu. Jadi mungkin kalau modular itu kan bentuknya kotak, kemudian dibungkus pakai kayak semacam kain geotekstil gitulah, diselimuti untuk biar pasir nggak masuk, tanah nggak masuk itu. Nah, di atasnya itu bisa ditanamin rumput gitu. Oke. Iya. Bisa ditanami rumput. Jadi ada rongga lah ya. Betul. Jenis rongga itu air jadi leluasa masuk ke dalam tuh. Tidak terhambat. Siapa saja Pak yang berkewajiban membuat sumur resapan? Pihak siapa? Semua pihak lah ya. Semua pihak. Ya, semua pihak. Pemerintah bisa melakukan inisiasi lah. Pemerintah berinisiatif untuk mengedukasi dulu, kan gitu kan. Sebetulnya kita punya contoh lah Jakarta ya, sudah cukup sukses lah mengatasi genangan-genangan itu. Kalau kita sering buka medsos gitu kan, pasti akan paham itu pentingannya. Tapi yang karena di Karawang masih terbatas, mungkin teman-teman, ya kita punya kewajiban lah untuk mengedukasi. Pertama, Mungkin yang punya lahan luas gitu. oh ya harus itu mah. Ada aturan enggak Pak tercantum dalam perda itu Ibu Dewi? Ada. Ada. Di dalam pasal 6 dijelaskan bahwa ada kewajiban mana saja yang wajib untuk membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori. Begitu ya. Iya. Sudah tertera di sana. Betul. Oke. Bahkan ada sanksinya juga, Mbak. Ada sanksinya. Iya, ketika tidak Apa itu melanggar, sanksinya ketika tidak sanksinya melaksanakan? adalah bisa kurungan 2 bulan dan denda. Bisa sampai kurungan. Nanti makanya hati-hati, lihat, cek di ketentuan pasal 6 ya, mana saja yang wajib harus membuat sumur resapan. Apakah ini juga diberlakukan bagi para pengembang perumahan begitu Pak? Karena kan sekarang marak sekali pembangunan perumahan sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa begitu ya, kampung-kampung. Perumahan itu punya kewajiban yang 10% itu ya. Ya itu Pak, maaf mungkin 5.000, minimal 5.000 itu sudah punya kewajiban. Kewajiban. 5.000 meter Di persegi. samping ada RTH yang 10% itu. Itu wajib itu RTH itu. RTH itu. RTH itu Ruang terbuka hijau. Ya, bisa fungsi sumur resapan. Karena RTH itu kan tidak boleh ada tutupan. Jadi begitu hujan itu turun, langsung ke tanah. Nggak boleh ada tutupan lain. Gitu kan. Nah, itu kan bisa dimodifikasi dengan itu ya, modular. Oke. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Karawang Insyaallah, dengan harus. baik. Harus Bu, untuk jadi kebutuhan. Boleh kapan Pak mulai disegerakan? Kita udah mulai kan? Sebagai uji coba nih. Sudah uji coba. Proyek 10 tempat tadi Iya, ya? 10 titik 10 di titik. perumahan itu. Seperti apa Pak pemantauan yang Bapak Saat lihat? ini mungkin dalam tahap pembangunan sih Bu. Oh, Mas, Jadi pembangunan, mungkin iya. Kita nanti juga mau lihat after before-nya ya Bu ya. Jadi nanti ketika sebelum itu kan kita pilih yang titik-titik yang spot-spot genangan gitu. Jadi nanti ketika tadi awalnya sebelum ada itu mungkin kita ada dokumentasi, kemudian setelah ada itu mungkin seperti apa gitu. Kalau lokasi kan Karawang tuh dari pantai sampai ke pegunungan ya Pak, perbukitan. Apa di lokasi perbukitan ini juga dibutuhkan Pak? Seperti halnya di mana itu? Di Pangkalan, Tegalwaru ya. Kalau Tegalwaru ya, Tegalwaru Pangkalan itu kan perbukitan kars. Perbukitan kars itu sudah otomatis dia menyerap air besar. Jadi kalau ada istilah gini, sekuyo nama Mas, kalau disiramnya sirup, itu tembusnya sirup ke bawah. Kars itu, ya. Jadi dipastikan di bawah perbukitan kars itu, pasti di bawah itu ada sungai, ada danau, ada gua, gitu kan? Itu pasti tuh. Nah, cuma nanti keluarnya mana tuh? Nah, salah satunya ke Karawang lah, gitu kan? Karena itu berada di bawahnya. Jadi menjaganya itu satu, jangan sampai kars itu, maka di aturan kita ya, di RT RW itu tidak boleh ada merubah bentangan alam.
nggak boleh dipotong, gitu kan? Tetap harus utuh lah, gitu kan? Satu itu, yang kedua tanam pohon itu menjadi penting, ya. Oh, karena itu pasti menyerap. Ya. Kita diuntungkan punya kars itu, gitu kan? Ibu bisa lihat di Gunung Kidul, di mana lagi di daerah Pacitan, itu pasti di bawahnya itu banyak danau. Dan saya sudah melakukan field trip waktu itu, waktu studi itu field trip jalan-jalan ke dalam gua. Di atasnya gersang, sama seperti Pekalongan. Kenapa ada sungai di bawah? Iya. Tapi di permukaan tuh gersang Gersang, begitu. karena kapur. Di atasnya kapur. Tumbuh tuh paling yang tumbuh jati, Iya, gitu kan. susah tumbuh tanaman. Tapi ya itu kalau hujan itu langsung masuk ke dalamnya. Dia bisa Jadi mudah menyerap air. ya mudah menyerap air. Macam saya gila pun asupan sirup ya sirup ke bawahnya. Kalau Coca-Cola ke bawahnya kan. Apa hujan-hujan itu. Jadi kayak sarang ya. Itu sarang apa ya Mas? Iya, sarang. Ya jadi masuk. Maka itu harus kita jaga itu. Iya. Makanya kita ada berapa di RT RW gitu tuh, di RT RW itu nggak boleh itu dipangkas gitu tebang, nggak boleh industri masuk ke situ. Gitu. Jadi kita sudah untuk Tegal Prapakan kita sudah punya dengan sendirinya melebihi kemampuan sumber resapan ya di sana itu, dan itu dijaga betul dengan peraturan kita. Ke Bu Dewi barangkali di Perda nomor 2 2023 ini apa saja Ibu yang diatur di sana? Tadi disebutkan salah satunya yang sudah dibahas adalah persyaratan, lokasi begitu ya. Apalagi Bu? Kalau kita lihat di PD 2023 itu ruang lingkup yang mencakup objeknya, subjeknya, sumber air mana saja yang bisa masuk ke dalam sumur resapan dan biopori. Kemudian tadi juga dijelaskan kewajibannya Mas, cara pembuatannya seperti apa, dan juga termasuk perawatan juga. Perawatannya. Iya, bagaimana cara merawat, pengawasan, pembinaan, sampai dengan partisipasi masyarakat dan sanksi. Jadi sebenarnya pada 2 ini sudah dianggap dari awal ujung ke hulu sudah diatur ya Pak ya. Secara detail ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kita bisa buat, tapi bagaimana dengan perawatannya begitu ya. Jangan asal buat menghabiskan dana banyak, tapi tanpa perawatan ya, wallahu alam hanya bertahan berapa lama itu gitu kan, kebermanfaatannya. Bagaimana menurut Bapak? Kan mungkin perawatannya sedimentasi ya Mas. Itu sedimentasi, pengalaman saya tuh. Jadi di atas 2-3 tahun lah pengalaman ya, belum masih studi, masih jauh lah. Artinya bahwa perawatan juga sederhana sih. Kalau yang modular tinggal diangkat aja modularnya kan, tinggal dibersihin gitu kan. Dan itu tergantung daerah itu sedimentasinya tinggi nggak, sedimentasi lumpur terutama ya. Gitu. Kalau yang base beton itu tergantung tadi apakah ada filter di atasnya. Kalau ada filter, berarti lumpur relatif bisa terjaga, dibersihkan gitu kan. Jadi sebenarnya ringan lah, tergantung komitmen kita semua juga kan. Kalau kita mau berkomitmen untuk memelihara itu di lingkungan masing-masing, maksudnya gini, jangan sampai semua tergantung ke pemerintah. Ruang kita juga terbatas, jangkauan kita juga terbatas, gitu kan. Karena ini menjadi kebutuhan bersama, ya bareng-bareng lah kita pelihara ya. Next time lah ya. Gitu, Oke. Kalau misalnya sumur resapan ini dibuat oleh pihak swasta ya di kawasan industri misalnya, sebagaimana mungkin kebutuhan air atau juga membuang air yang cukup besar itu kan juga perlu aturan ya kalau untuk industri. Nah bagaimana ini jika misalnya peruntukan resapan air ini kan tadi kita ngobrol untuk mengantisipasi adanya misalnya ya tingginya curah hujan gitu ya. Kemudian kalau di industri misalnya ada yang curi-curi buang air limbah industri ke sumur resapan, itu gimana itu? Apa bisa dikontrol begitu, Pak? Nah, kalau itu kan mungkin kita libatkan mungkin yang bagian kayak LH ya, itu ya kan punya tim monitoring dan evaluasi terkait tadi misalnya yang limbah harus diolah dulu, jadi sebelum masuk ke sumur resapan itu harus ada pengolahan dulu. Nggak boleh itu sumur resapan buat buang limbah. Nah, itu dia. Buat melainkan hujan aja ya Pak. Iya, itu pelanggaran Ini buat udah saya itu. harus Bisa sudah itu. dipastikan tidak boleh Tidak. membuang limbah Ya, air
ke Masuk air rumah tangga juga nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Belum ada pengolahan. Iya. Nah, ini tadi yang dimaksud oleh Ibu Dewi dalam Perda nomor 2, air mana saja yang boleh. Sumber air mana? Nah, itu yang boleh masuk ke sumur resapan begitu, Pak. Iya. Ya. Yang paling utama memang air hujan. Air hujan. Kan filosofinya memang mengalirkan air hujan supaya tidak mengalir ke badan saluran, misalnya ke sungai, ke drainase gitu. Jadi kita resapkan ke dalam tanah itu. Itu yang utama ya. Nah, yang betul. kayak yang tadi kayak grey water, air dari limbah rumah tangga, termasuk dari industri, harus ada pengolahnya melalui IPAL itu ya, kita simpan air limbah, nah itu baru bisa dialirkan juga ke dalam tadi sumur resapan tadi, Bu. Jadi prinsipnya seminimal mungkin air hujan itu ngalir ke sungai. Sungai, betul. Seminimal mungkin. Kalau bisa ya zero. Nol yang Nol. masuk ke Saluran. saluran. Itu Gitu ya. prinsip itu. Itu prinsipnya sebetulnya ya. Cara baru cara kerjanya seperti itu Betul. tadi. Di mana letak sumur resapan itu harus dibuat. Oke. Dan insya Allah kita juga semua ruang-ruang publik, area-area pendidikan, sekolah-sekolah itu ya, semua harus bikin nanti. Kita edukasi dulu biar teman-teman mengerti, memahami, dan merasa butuh untuk itu. Betul. Peran masyarakat sendiri Pak dalam pembuatan sumur resapan dan biopor ini seperti apa? Kita ini kan saat ini sedang dalam tahap mengedukasi masyarakat. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu? Ya, masyarakat kan sekarang sudah informasi terbuka dari semua lini ya. Sekarang di genggaman itu, dunia itu ada di genggaman ya. Kita bisa apa saja dari situ, gitu kan? Betul. Dia bisa belajar, mengedukasi dirinya sendiri. Kita hanya memberikan stimulan saja. Oh ini semua biar nanti cari sendiri apa yang diperlukan itu kan. Masyarakat berperan, terutama tokoh-tokoh masyarakat nih. Tidak hanya dia menyampaikan pesannya juga teman-teman yang lain, tapi mulai mengajak, menggerakkan, ya, mempengaruhi teman-teman yang lain supaya membuat sumur resapan ini. Jadi kita tidak hanya berwacana, harus action ya, action. Berwacana nggak beres-beres. Contoh, mereka masyarakat yang punya kemampuan, punya kesadaran, ya itu beri contoh lah gitu kan, itu beri contoh gitu kan. Insya Allah bisa lah. Bisa sih banyak itu. Oke, baik. Banyak sudah hal-hal yang kita perbincangkan sore ini tentang sumur resapan dan biopori, Pak. Mudah-mudahan tentunya selain menjadi tambahan wawasan juga kita dukung ya program pemerintah ini, khususnya yang pelopori oleh PRKP. Menyiapkan segala sesuatunya barangkali Pak ya. Nanti bantu Kominfo ya untuk mempublikasikannya. Siap Pak. Oke, baik. Rasanya tuntas sudah barangkali ya, Ibu Dewi selaku bagian hukum di sini yang mengeluarkan perdanya, aturannya seperti apa, bagaimana seharusnya dan bagaimana jika ada pelanggaran begitu. Namun satu hal, jika terjadi pelanggaran bagaimana ini cara menyampaikannya? Tetap sekarang kita masih karena produknya baru terbit ya. Perbub juga baru kita mau bikin ya. Kita edukasi aja dulu ya. Edukasi itu. Nanti next time kalau sudah lengkap kita peraturan perundangannya baru kita akan lakukan sanksinya. Yang harus sekarang dilihat adalah bagaimana ketika masyarakat bisa mengetahui dan memahami dulu. Kemudian saya gimana mereka bisa dapatnya itu teh. Kadang kan mereka belum tahu nih untuk dapat perdanya itu lihatnya di mana. Ya kan? Nah itu dia. Untuk membutuhkan informasi perda itu harus di mana sih Bu? Sebenarnya kita kan tadi Bapak bilang semua itu ada di genggaman. Kita bisa tinggal lihat websitenya aja kan. Ya. Saya percaya bahwa sekarang semua orang punya handphone, semua orang juga pasti punya kuota ya Pak ya. Kalau nggak wifi, jadi kalian tinggal lihat, diketik JDIH Karawang.go.id. Kalau susah tinggal ketik di Google JDIH Karawang, muncul lah. Nanti tinggal dilihat di situ mau cari peraturan apa, tinggal ketik sumur resapan, biopori, jadi bisa langsung tahu ya, dipelajari, dibaca. Oh ini manfaatnya seperti apa, strukturnya pembuatannya seperti apa, gunaannya ketika masyarakat sudah tahu kegunaannya atau manfaatnya untuk diri sendiri, pasti kan diharapkan bisa langsung dipakai. Dan wargi Karawang juga bisa langsung
mendapatkan informasi perbincangan kita live di podcast Diskominfo. Baik, terima kasih untuk Siap. pemaparannya, penjelasan Ibu Dewi, Pak Kadis, terima kasih Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat dan sukses. Terima untuk kasih sudah program diundang ini. pada podcast ini. Oke. Betul. Sukses untuk semua. Amin. Kita tutup. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.